penting. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini saya hendak menyampaikan betapa kita yang masih hidup ini bisa menolong orang yang wafat meninggal dunia dengan cara mendoakannya. Apalagi ini masa-masa ujian bagi almarhum. Disebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaihi, beliau tinggal di samping kubur, waqala lantas bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang baru saja dimakamkan ini, wasalulahu bitathbit, mintakan juga untuknya kemantapan, fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 3221, disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Jadi intinya begini Pak, kalau ada yang baru dikubur, doakan. Seberapa penting doa kita ini bantu si ahli kubur itu agar mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, berapa lama ahli kubur ditanya? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan paling singkat orang mukmin ditanya 7 hari 7 malam. Makanya Imam Taus rahimahullah, ini ulama tabi'in, belajarnya langsung ke sahabat Nabi. Beliau ini makomnya ulama, bukan tabi'in biasa. Dan beliau hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an, sesungguhnya orang mati diinterogasi, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di kuburnya selama 7 hari 7 malam. Fakanu yustahibbuna ayyut ama anhum tilka ayyam, maka dari itu disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan selama hari-hari itu, karena sedekah itu sangat manfaat untuk menolong yang baru dimakamkan itu. Ini sebabnya ada sedekahan. Ini perlu dibahas karena belakangan di Bandar Lampung ada yang mengharamkan besekan. Karena tak lihat-lihat udah numpuk tuh beseknya Pak. Saya khawatir Bapak Ibu mengharamkan besek, nanti nggak mau dibawa pulang, tuan rumah kan kasihan Pak. Walaupun nggak apa-apalah kalau bapak-bapak mengharamkan besek, alhamdulillah beseknya masih banyak sisaan, biar saya yang ngangkut bawa pulang, bisa dibagi-bagiin sama tetangga saya. Ini perlu diluruskan, sedekah ini bukan sesuatu yang haram. Sedekahan ini justru meringankan bagi yang wafat meninggal dunia. Karena selama 7 hari 7 malam si ahli kubur sedang diinterogasi, maka dianjurkan agar sedekah makanan, karena itu sedekah yang paling simpel dikerjakan, dan sedekah itu sangat bermanfaat fadilah pahalanya buat yang wafat meninggal dunia, agar dia mantap mudah menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sekarang kita mau konfirmasi ke hadis dulu. Diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Lalu dia berkata, inna ummi qad uftulitat nafsaha walam tus, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia tidak berwasiat apa-apa.
Jadi waktu mati Bapak Ibu nggak ada pesennya, nggak ada omongan. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku itu masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Iya juga ya Pak. Orang mati itu Bapak Ibu, andai kata masih bisa ngomong, andai kata dia masih bisa WA, japri dia Pak. Yang dia pesan cuman satu, minta sedekah. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Benar kata Nabi? Maka aku tanya ya Rasul, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku dapat manfaatnya bila aku sedekah atas nama dia? Bahasa lainnya begini, apalah ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah pahalanya nyampe kepada ibuku bila aku sedekah atas nama dia? Inisiatif anaknya. Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah engkau atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1388. Sahih Muslim nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1 ini Pak. Nah, siapa laki-laki ini? Laki-laki ini namanya Sa'ad bin Ubadah. Lantas dia bertanya lagi sama Rasul, ya Rasul, ayus shadaqati afdol, apa sedekah yang utama? Kata Nabi, saqyul ma, hidangkan, bagikan air minum. Makanya Bapak Ibu sedekahan kayak gini nih, enggak ketang air minum, bagikan. Masa enggak kebeli tripanca, sekerdus cuman 20.000, cepet 5 kerdus lebih ini Pak. Ya Ustadz, tripanca enggak kebeli, ya sudah air sumur direbus. Ya kalau bisa tambahin yang hitam-hitam, sama yang jangan terlalu manis, pening rasanya. Ini contoh. Ya katanya air aqua enggak kebeli, air mineral enggak kebeli, ya sudah air sumur tapi direbus. Ustadz, duit enggak punya, gas habis, mau ngerebus air enggak bisa, kopi enggak ada, gula enggak ada, ya sudah air sumur enggak apa-apa, enggak direbus. Tuang di teko, bagikan di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong. Karena banyak yang gak mau minum, takut anyang-anyangan. Ya itu kan boleh-boleh saja. Kita di Mekah dikibulin Pak. Saya ngomong sama petugas hotel itu, galonnya habis airnya. Saya ngayalnya ada galon isi ulang di Mekah itu. Ngisi air isi ulang, ternyata begitu tak lihat galon air keran itulah Pak. Diisinya ke galon, taruhnya lagi ke dispenser. Dikibulin kita sama orang Arab. Ternyata air-air keran di Arab itu sudah layak minum semua ya ternyata. Kita jadi nggak tahu. Bapak Ibu rahimakumullah, nggak apa-apa, nggak akan jadi penyakit. Yang jadi penyakit itu kan air setengah matang. Nah itu yang bikin anyang-anyangan. Kalau mau matang-matang sekalian, kalau mau mentah-mentah sekalian. Jadi andai kata nih Ibu Supriyono nggak sanggup, ya sudah air mentah nggak apa-apa. Kalau itu mah sanggup, kata Sa'ad. Lebih dari itu apa ya Rasul? Fa'itamu ta'am, hidangkan makanan. Silahkan. Kalau cara-cara di kampung itu ngidang. Kalau cara zaman sekarang sudah besekan. Ini saya mau luruskan persoalan Bapak Ibu. Yang diharamkan oleh para ulama itu begini, yang maksa. Kalau gara-gara besekan ini rumah kegade, ini bakso apa ini? Leoni ini bangkrut gara-gara besekan. Jangan, itu usaha. Gara-gara besekan ngutang ke rentenir, itu ndak boleh. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Itu yang jangan ya Pak. Ya lagaknya pakai piil. Piil mah boleh ya Pak, pesta gede-gedean, tapi bangkrut jangan.
Itu namanya besar pasak daripada tiang. Lagi pula begini Pak, sekarang sudah ada antisipasinya. Kalau orang nggak mampu yang ngapain, berlebihannya sudah air minum jadilah. Kan sudah ada rukun kematian. Itulah gunanya kita ini sokongan rukun kematian. Tujuannya ngantisipasi kalau orang yang nggak mampu buat beli aqua, air mineral. Ini mangga kita kadang-kadang ditarik sokongan rukun kematian malah protes. Bukannya nyumbang malah ngomel. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta sama Allah, Israel tinggal eksekusi. Ya berapa sih sumbangan rukun kematian? Kalau di lingkungan saya cuma 10.000 loh Pak. Buat ongkos orang yang ngelilinginnya saja sudah impas-impasan doang itu. Jadi saya karena kasihan sama yang keliling, ya udahlah sekalian bayar aja setahun kan. 120.000 biar nggak capek dia kelilingnya. Itu antisipasi. Tambah lagi yang kedua ada sumbangan. Kita kan biasa pakai baskom ditutup taplak meja kan. Makanya saya ingatkan bapak-bapak kalau nyumbang kayak gitu ya jangan dikit. Kita ini kalau sudah ditonjok dirantang Pak. Nyumbangnya paling kecil 200.000. Diundang ke gedung digopek 500.000. Ketiban orang meninggal dunia nyumbang 5.000. Itu pas malam ke-7 ngarep bawa besek. Kata malaikat malu-maluin lu nih. Ya kita ada antisipasi sumbangan, apalagi di kampung saya. Di kampung saya itu masih pakai bakul beras itu loh Pak. Baskom isi beras, ada mie kuning, nenteng ayam kampung. Ayam potong mah di kampung saya nggak lepel. Nggak ada yang mau makan gatel-gatel katanya. Ayam kampung. Makanya bapak saya meninggal itu sekandang penuh ayam. Ya karena memang kita gotong royong, kita bangsa yang gotong royong. Ada lagi yang ketiga sumbangan wali kota 1 juta untuk satu musibah kematian. Belum lagi sumbangan-sumbangan yang lainnya. Gunakan itu saja bagi yang nggak mampu. Tapi bagi yang mampu dia ingin sedekah, yakin percayalah sedekah itu sangat manfaat bagi ahli kubur yang meninggal dunia. Saya pernah ceramah di Pahoman, yang meninggal dunia itu mantan bupati. Semua yang takziah itu dikasih besek double. Subhanallah. Segitu banyak orang yang takziah, satu orang dapat 2. Biasanya yang mimpin Yasin aja yang 2 itu. Ini semua double. Kalau yang mimpin Yasin triple 3. Yang ceramah 5. Subhanallah. Luar biasa. Ya mantan bupati. Semua yang takziah dikasih majmu' syarif Pak. Ya bukan Yasin biasa lagi, sudah majmu' syarif terjemahkan mahal itu. Sama kulit-kulitnya, bungkusnya juga mahal. Edisi Lux cetakannya. Bapak-bapaknya dikasih sajadah sama sarung. Ibu-ibunya telekung sama kerudung. Yang lebih hebat lagi begitu ngantri pulang di pintu gerbang, sahibul musibah membagiin amplop. Semua yang takziah kebagian semua. Saya karena keluar belakangan langsung ngebatin. Masya Allah. Yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Udah mulai nebak-nebak nih Bapak Ibu. Iya juga kan. Mengapa itu dia lakukan? Dia sedekah. Dan dia memang orang kaya. Mantan bupati. Belum pernah ditangkap KPK. Ya, kalau sudah ketangkap ya banyak habis hartanya itu. Ini masalahnya ingin sedekah boleh-boleh saja. Pengusaha meninggal dia ingin sedekah silahkan. Orang kaya raya meninggal dia ingin sedekah bagus. Jangan merasa terbebani dengan itu semua. Nah belakangan banyak yang mengharam-haramkannya Pak. Jadi sekali lagi ulama tidak mengharamkannya. Yang haram itu maksa. Bahkan begini budaya Lampung. Di Lampung ini dulu kalau nyai, yai, sidi, siti, bakas, tombay. Kalau gitu akas tombay ya Mang ya. Akas tombay. Meninggal dunia itu nyembelih kebo Pak. Boleh saja tapi bukan untuk piil. Boleh sedekah itu. Emang sudah disiapkan enggak apa-apa. Yang penting tadi jangan main gade, jangan main ngejual. Memang dia mampu, ada persiapan. Loh kok boleh? Wong Nabi saja melakukannya kok.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah almarhumah ummul mukminin. Beliau sembelihi seekor kambing yang besar dan disedekahkan untuk kerabat tetangga, sedekahan atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Aisyah sampai cemburu gara-gara itu Bapak Ibu. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 4464. Sembelihan kambing Nabi yang gede. Bahkan waktu Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing. Nabi dan para sahabat pulang dari pemakaman, makan semua di rumahnya. Seandainya itu bid'ah, sudah dibid'ahkan oleh Nabi. Seandainya itu haram, sudah diharamkan oleh Nabi. Silahkan saja yang mampu, yang penting jangan maksa. Itu yang tidak boleh, apalagi sampai ngambil hak-hak anak yatim. Gara-gara besekan anak yatim nggak kebayar sekolah, dosa kita semua. Karena anak yatim itu tanggungan kita Bapak Ibu. Makanya kalau ada anak yatim yang terlantar, yang dosa bukan cuman yang terdekat, semua nanggung dosanya. Sampai presiden pun berdosa ketika ada anak yatim yang terlantar. Itulah mengapa anak yatim tidak menerima zakat. Anak yatim tidak menerima zakat Bapak Ibu, karena zakat cuma 2,5%. Banter-banternya 10% kalau zakat pertanian. Anak yatim tidak diterima zakat karena anak yatim ditanggung nafkahnya sampai selesai, sampai dia bisa mandiri, sampai sedemikian rupa. Baik, walaupun yang namanya sedekahan tidak mesti selalu berbentuk makanan, ada sedekahan yang lain yang tidak mengeluarkan biaya. Apa itu? Sedekah membacakan Al-Quran. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berfatwa, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'um minal Qur'an. Disunnahkan hendaklah dibaca di samping kuburan itu suatu surat atau suatu ayat dari Al-Quran. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Dan apabila dihatamkan Quran semuanya, itu lebih baik lagi. Jadi kalau kita membaca Quran di samping kubur Bapak Ibu, tidak didoakan, walaupun tidak didoakan, walaupun tidak diniatkan, nyampe pahalanya untuk ahli kubur. Makanya ingat, kalau ziarah kubur jangan lupa membaca Quran. Nggak bisa khatam 30 juz Al-Fatihah, jadilah minimal kulhu 11 kali. Karena kalau kita membaca kulhu 11 kali, semua ahli kubur mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Tak ulang lagi, kalau kita membaca Al-Ikhlas 11 kali, semua ahli kubur mengucap terima kasih, walaupun nggak kedengeran terima kasihnya. Makanya jangan sampai ke kuburan ya Pak cuman babat rumput. Ada cerita menantu ziarah kubur ke kubur mertua, cuman bersihin rumput terus pulang. Pas pulang mertuanya manggil, "Oi mantu edan, gua nggak butuh arit lo. Yang saya butuhkan doa dan bacaan Al-Quran, minimal Al-Ikhlas 11 kali." Tapi kalau kita membacanya di rumah kayak malam ini, harus diniatkan, harus didoakan. Kalau hafal bahasa Arabnya ya Bu, Allahumma taqabbal wa ausil tawaba ma qara'tuhu minal Qur'anil azim misalnya. Andai kata nggak hafal bahasa Arabnya, bolehlah di bahasa Indonesia. Ya Allah juga paham, ya Allah bacaan Quran ini, bacaan Yasin ini saya peruntukkan pahalanya buat orang tua saya yang sudah wafat meninggal dunia. Emang Allah paham? Ya paham banget Allah itu. Allah mengerti semua bahasa. Bahasa apapun Pak. Kadang-kadang kita ini kan kalau berdoa itu lebih mantap kalau pakai bahasa kita. Maka ada kejadian kemarau lama di Arab Saudi zaman dulu. Bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mah sudah ada teknologinya mereka. Karena memang jarang air kan. Susah air. Di sana jarang hujan. Jadi karena kekeringan, sholat istisqa tiap hari, tapi hujan gak turun-turun. Tiba gilirannya yang ngimami sholat istisqa, imam asal Indonesia, Syekh
Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang salah satu keturunan beliau sekarang jadi wakil presiden Republik Indonesia. Syekh Nawawi itu imam Masjidil Haram. Jadi begitu ngimami sholat istisqa, membaca doa minta hujan, nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa campur Jaseng. Baru setengah doa hujan turun deras bukan main. Kaget Raja Arab, Syekh tadi bahasa apa? Jawa campur Jaseng, kata dia. Kalau begitu kata Raja Arab, sekarang kalau doa minta hujan jangan bahasa Arab lagi, bahasa Jawa aja biar cepat turun hujannya. Apa kata Syekh Nawawi? Masalahnya bukan di bahasa, tapi masalahnya penjiwaan saat kita sedang berdoa. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya, pakai bahasa kita berdoanya tersebut. Boleh didoakan pakai bahasa kita, seandainya kita membaca di rumah. Nah itu bagusnya Al-Quran 30 juz dihatamkan. Ulama 4 madhab sepakat Bapak Ibu, membaca Quran itu manfaat buat orang mati. Fatwa Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, yantafi'u bih. Baca Quran itu bermanfaat buat orang mati. Hanya satu mazhab Imam Malik yang mengatakan la tasilu ilaih. Baca Quran itu enggak nyampe pahalanya buat orang mati. Lakinnahu hasan, tapi bagus. Mutawassilan ilallahi bitil tilawah. Gunanya untuk bertawasul kepada Allah dengan bacaan Al-Quran itu guna mendoakan orang mati. Jadi nggak ada yang mengatakan bid'ah itu. Yang mengatakan baca Quran buat orang mati itu bid'ah orang zaman sekarang Bapak Ibu. Orang-orang yang juga mak jelas sanad keilmuannya. Kadang-kadang nyantri juga enggak, kita tanya lu belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google, ustadznya ustadz Facebook LCMA, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau nggak hataman, ulama menganjurkan baca Yasin jadilah. Mengapa mesti baca Yasin buat orang mati? Begini cara jawabnya. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Tapi membaca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ngebantah, dia ngebantah Nabi. Kalau orang membid'ahkan, dia membid'ahkan Nabi. Nabi yang perintahkan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban. Ini bagi yang mau mengamalkan, jelas dalilnya Pak. Silahkan kita amalkan. Yang nggak mau ya nggak apa-apa, memang bukan kewajiban. Yang penting kita jangan saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira? Kita bertetangga, ada tetangga kita nggak mau yasinan ya Bu, nggak usah digosipin, emang nggak wajib kok. Tapi yang suka yasinan nggak menyalahkan yang nggak yasinan, yang nggak yasinan pun jangan membid'ahkan yang yasinan. Kita masing-masing sajalah, lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat sampean amal sampean. Ya kayak kita hidup bertetangga. Urus rumah tangga kita sendiri, jangan ngope. Ini rumah tangga orang, reseh itu namanya. Setuju gak kira-kira? Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju gak kira-kira? Kena bacok dengan macam-macam. Ya artinya Pak, ngapa kita repot lah saling menyalahkan? Ya udah masing-masing saja. Yang bisa, yang bagus itu kita sama tetangga ya bisa ngasih manfaat, kasih manfaat. Yang penting kita jangan ngerecokin. Nah kalau Yasin yang 83 ayat juga kepanjangan, boleh membaca Al-Fatihah jadilah. Karena Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah ini multifungsi.
Al-Fatihah dibacakan untuk orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan orang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat orang yang sedang safar jauh, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang lagi mondok biar betah, bagus. Termasuk Bapak Ibu punya anak merantau jauh ya Pak. Mungkin sekolah atau kuliah, tapi dia bandel. Percuma ditelepon tiap hari Pak. Anak lebih pintar ngelesnya. Yang paling bagus doakan, bacakan Al-Fatihah untuk anak kita itu. Itu manfaat, terjaga anak kita. Termasuk Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Ibu-ibu tak ajarin ya Bu, kalau punya laki hidung belang mata keranjang, rajin-rajin dibacakan Al-Fatihah, hilang belang di hidungnya. Enggak akan keranjangan lagi matanya. Cobain kalau nggak percaya. Jangan apa-apa cerai, Bu, doakan dulu. Termasuk Al-Fatihah Pak dibacakan buat istri yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya Pak kalau punya bini cerewet ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya itu. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Tergantung kita ikhlas apa enggak ngebacanya itu. Bacakan Al-Fatihah jadilah. Ya kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Memang enggak niat ngedoain orang tua. Satu lagi yang ingin saya luruskan. Membaca Quran di kubur itu menurut madhab ahlu sunnah wal jamaah sunnah. Cuman menurut madhab salafi wahabi bid'ah Pak. Jadi salafi wahabi itu madhab zaman sekarang. Ahlu sunnah wal jamaah itu sunnah. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Yang mentang-mentang habis ke Mekah atau ke Madinah, ziarah ke Baqi' al-Gharqad, ada papan pengumuman gede banget, Arab, Inggris, Indonesia. Nomor 4 tulisannya, dilarang dalam kurung, diharamkan membaca Al-Quran dalam kurung Al-Fatihah di pemakaman. Itu enggak ada dalilnya larangan itu. Sedangkan kita membaca Quran di kubur, nasnya sahih. Ini saya ingin terangkan. Jadi ada seorang sahabat. Dia ini membaca Quran, bikin tenda biar hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Tapi gak nyadar kalau itu pemakaman. Ketika dia sadar itu pemakaman, dia mencari Rasul. Halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Ngapa kata Nabi? Aku membaca Quran, tapi aku gak sadar kalau itu pemakaman. Apa penebus dosa bagi saya karena saya sudah membaca Al-Quran di kubur? Kata Nabi, pulang kamu ke kuburan tadi, lanjutkan bacaan Al-Quranmu sampai selesai, karena bacaanmu mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Subhanallah. Sunan At-Tirmidzi di juz yang kelima halaman 289. Dan saya tekankan, tidak ada satupun hadis yang melarang baca Quran di kubur. Tapi ada hadis Bapak Ibu yang menganjurkan baca Al-Quran di pemakaman. Ini segmen pertama. Sekarang kita masuk segmen kedua. Segmen kedua ini nggak usah banyak-banyak lah. Dikit saja. 2 segmen aja. Di balik peristiwa wafatnya Bapak Supriyono ini, ada peringatan bagi kita yang masih hidup, bahwasanya kita pasti akan mati juga. Setuju nggak kira-kira Pak? Mati itu ajal Bapak Ibu. Dunia ini cuman sementara. Mohon Bapak Ibu sadarkan diri kita, jangan terlalu betah dengan dunia. Termasuk Ibu Supriyono, kan sudah lama sama Pak Supri kan. Buat Ibu Supriyono, ya perpisahan ini sementara lah. Perpisahan sementara. Dunia memang sementara. Mudah-mudahan akhirat nanti berjumpa lagi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dunia cuman sementara. Orang yang tertipu itu Pak, orang yang ingin hidup lama di dunia ini, dia tertipu. Kita ini sering tertipu. Kalau kata Khairil Anwar, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Dia aja umurnya nggak nyampe 40 mati Khairil Anwar itu. Nggak bisa. Ialah Nabi Nuh bisa hampir 1000 tahun umurnya. Nabi-nabi terdahulu kala ribuan tahun usianya. Kalau kita nggak bisa. Umat akhir zaman ini paling tua 100 tahun. Jarang tapi.
Jajal aja bapak-bapak umur 100 tahun. Mata rabun, kuping budek, gigi ompong, stroke bengek, prostat bocor kelep, rembes dengan sendirinya, banjir ibarat motor. Bayangin aja. Tambah lagi asam urat, tambah lagi rematik. Istri sudah mati duluan, Pak. Cucu jijik semua. Anak sudah malas ngurusin, mantu apalagi. Enggak enak, Bapak Ibu. Kita ingin hidup lama, tapi fisik kita enggak kuat. Mata tak kuat, kuping enggak kuat. Enggak bisa kita. Maka orang yang tertipu adalah orang yang ingin hidup lama di dunia ini. Makanya kita ini Pak, umur umat ini, kata Nabi, umatku rata-rata baina sitin wa sab'in, antara 60 ke 70. Makanya yang sudah 60 siap-siap. Siap-siap. Mamang berapa sekarang? 61? Nah. Maaf, saya mau nebak nih, nggak lama lagi kayaknya. Ya wallahu a'lam, tapi ya yang muda jangan pede dulu, ntar duluan yang muda lagi. Emang nggak bisa juga kita mau lama-lama banget ya, nggak bisa lah Pak. 60 ke 70, apalagi sudah sakit-sakitan, udah sakit cerewet, istri telat ngambil anduk marah, istri telat bikin teh marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang sakit? Percayalah sama saya. Makanya bapak-bapak ini kalau penyakitan jangan cerewet ya Pak. Didoakan cepat mati. Bukan ibu-ibu pengen kawin lagi, bukan, repot ngurusnya. Makanya kan perempuan katanya berubah. Umur 20 tahun yang diharapkan dari pasangannya tampan. Kalau bisa kayak artis Korea Lee Min Ho. Kalau kayak saya nggak laku. Begitu umur 30 yang diharapkan dari suaminya bukan tampan, mapan. Ganteng nggak bisa dimakan. Ganteng-ganteng suaminya sugigi ya. Melorotin bini bisanya. Nggak apa-apa jelek Pak, yang penting duitnya cair. Makanya buat yang masih bujang-bujang nggak apa-apa, tampangnya pas-pasan. Yang penting tebelkan dompetmu, isi rekeningmu, karena perempuan cari yang mapan. Apa perempuan berhenti sampai di situ? Berubah. Begitu umur 40 yang diharapkan dari suaminya bukan mapan. Ya kalau bisa suaminya ada jabatan. Prestis Pak, prestis. Minimal ketua RT lah. Kacau. Ketua RT itu kepala daerah loh. Tingkat 7 katanya ya. Coba kalau ada acara di lingkungan yang kami hormati Bapak Ketua RT, kata binnya, beh laki gua. Pasti prestisnya ada. Jabatan soalnya Bapak Ibu, itu yang dibutuhkan. Apa perempuan berhenti? Enggak juga lah Pak, berubah lagi. Umur 50 yang diharapkan dari suaminya bukan jabatan. Di usia istri sudah 50 yang diharapkan dari suaminya apa? Kesetiaan. Karena ibu-ibu sudah mulai menopause, uban sudah tumbuh. Kadang-kadang suami masuk kamar salah sangka kirain ada nenek-nenek di kamar. Ternyata bininya. Ada ibu nanya sama saya, Ustadz, boleh nggak rambut dipikok? Niatnya apa Bu? Ya biar tampak muda Ustadz, nyenengin suami. Wajib kata saya. Kalau buat nyenengin suami malah wajib. Nggak apa-apalah kalau bisa pirang kayak Belanda itu lah ya Bu ya. Bule luar biasa. Ngapa? Menyenengin suami. Ini ibu-ibu udah tua, dandan males, kelepnya bau lagi ya. Allahu Akbar, mau bau balsam ya Bu ya. Ih jijai bajai najong teralala. Suami ngedip lagi Bu di luar ya. Jadi ibu-ibu itu Pak, kalau udah umur 50 nggak ngarep banyak kok dari suaminya. Nggak tampan nggak apa-apa, nggak mapan nggak apa-apa, nggak punya jabatan nggak apa-apa, yang penting setia Ustadz. Makan hati rasanya. Di mana-mana kerjaan yang ngedipin orang, apalagi ada janda tetangga. Contoh ya Pak. Tapi apa perempuan ibu-ibu berhenti? Enggak juga. Begitu umur 60 ibu-ibu berubah. Yang diharapkan dari suaminya bukan kesetiaan tapi kesehatan.
Ustadz, saya nggak apa-apalah punya laki ganjen, yang penting sehat. Subhanallah. Sering loh bu ibu-ibu ngomong begitu. Yang penting sehat Ustadz. Emang apa bu? Repot, ngurusnya repot. Nggak apa-apalah dia mau kawin lagi nggak masalah kalau masih kuat mah. Subhanallah. Tapi jangan ngerepotin kayak gini. Iya juga ya Pak ya. Makanya bapak-bapak sehatkan diri kita Pak. Jangan sakit ya. Tetapi kalaupun sakit itu nasib kan, takdir, penghapus dosa. Tapi jangan cerewet sama istri. Walaupun dia nggak ngedoa, yang ngebatin tadi kapan matinya orang sakit. Itu yang jadi persoalan. Saya ingin tegaskan Bapak Ibu, kita semua pasti mati. Karena dunia cuma sementara. Akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Semua yang kita miliki di dunia pasti kita tinggalkan. Walikulli ummatin ajal, tiap-tiap umat punya ajal, batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak akan mampu menundanya wala sedetik, dan mereka tidak akan mampu memajukannya. Maka pilihan kita dalam hidup ini bukan lari dari kematian, tapi pilihan kita dalam hidup ini adalah memilih mati husnul khatimah. Ada 3 Bapak Ibu pilihan mati itu. 1 husnul khatimah. Ini walaupun sulit ya Pak ya. Mati husnul khatimah itu begini. Kayak tetangga saya, sujud terakhir sholat subuh, meninggal dunia. Subhanallah. Ustaz Sofyan lagi mimpin doa, meninggal dunia. Lagi ngimami sholat, Ustaz Ahmad di Langkapura, wafat, meninggal dunia. Kiai Bukhari Amin sedang ceramah, wafat, meninggal dunia. Saya juga maulah lagi ceramah mati. Tapi jangan sekarang Bu. Istri saya masih muda Pak. Nanti takut terlalu banyak yang menghiburnya. Itu yang jadi masalah ya Pak ya. Ya walaupun mantan istrinya Ustadz ya, jandanya Ustadz ya, bolehlah mau kawin lagi. Kayak Umi Pipik Dian Irawati. Iya Pak ya. Ngapa lah Umi Pipik dikabarkan kawin lagi, bapak-bapak sewot semua. Merasa kalah saingan kali ya. Ya boleh-boleh saja. Hanya janda Nabi yang nggak boleh nikah lagi itu. Kalau janda selain janda Nabi ya nggak jadi masalah, boleh-boleh saja. Makanya karena saya paham hukum itu, ya kalau bisa jangan cepat-cepat lah, jangan kalau bisa. Nunggu udah tuaan gitu, mudah-mudahan. Apalagi banyak yang masih butuh ceramahnya. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Allahumma amin. Lagi sujud meninggal dunia, itu namanya husnul khotimah. Kalau kita nggak bisa muwafat husnul khotimah, minimal yang berikutnya yang kedua Bapak Ibu. Wafat dalam keadaan sudah dihapuskan dosa-dosa. Dikafarat dosa-dosa kita. Salah satu contohnya Pak, orang yang wafat sudah dikafarat dosa-dosanya itu siapa? Orang yang mati dikasih sakit. Sampai mati sakitnya tidak sembuh. Maka dia mati dalam keadaan tanpa dosa sama sekali. Mudah-mudahan yang sakit lantas kemudian wafat semuanya Allah wafatkan dalam keadaan tanpa dosa sama sekali. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Makanya begini Bapak Ibu, saya ijazahkan doanya. Baca 4 kalimat ini. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Sekali-kali lah kita baca bareng-bareng ya. 1. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Man qolaha, barang siapa kata Nabi mengucapkan 4 kalimat ini fi maradihi, saat dia sedang sakit dan sakitnya tidak sembuh, thumma mata, lalu dia mati,
lam tat'amhun nar, maka dijamin selamanya dia tidak akan dimakan api neraka, alias dijamin masuk surga. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau sedang sakit, apalagi positif COVID, langsung baca 4 kalimat itu. Nanti tonton di YouTube untuk kalimatnya lagi ya. Dilihat baca 4 kalimat itu, nanti saya share juga. Mudah-mudahan kalau mati setelah itu, maka dijamin tidak akan dibakar api neraka, alias pasti masuk surga. Nah yang ketiga, yang terakhir, kalaupun tidak bisa yang itu, ada finish yang terakhir. Apa itu? Wa taubatan qoblal maut, bertobat sebelum mati. Karena begini Bapak Ibu, Nabi minta pada Allah, ya Allah terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajalnya. Nangis Nabi. Kenapa kamu nangis? Kata Allah, kalau itu takdirmu ya Allah, umatku pasti masuk neraka. Nggak sempat mereka bertobat. Ya sudah kata Allah, setengah tahun. Kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang baru taubat sebulan lagi mau mati. Itu pun gara-gara masa pandemi. Karena takut mati dia taubat, rajin ke masjid akhirnya Pak. Rajin sholat lah minimal ya, walaupun nggak ke masjid. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Kalau bisa jangan, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang seminggu lagi mau mati baru tobat. Itu pun gara-gara positif COVID ya Allah. Begitu COVID positif, masuk isolasi di rumah sakit, taubat dia. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Tapi ya Allah, kata Nabi, ada umatku itu yang taubatnya sehari lagi mau mati. Orang mana itu? Indah Sejahtera 4 ya Allah. Gara-gara malam ini mendengarkan ceramah, tobatlah dia Pak. Besok mati ternyata Sabtu. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajal. Tapi ya Allah, kata Nabi, boleh nggak minta sekali lagi? Mohon pepetkan lagi. Habis ini aku nggak akan minta lagi ya Allah. Baik Muhammad, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu nggak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Oi, nangis Nabi Pak. Saking harunya, saking bangganya, Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Saat nyawa sudah ditarik Pak, hilang sudah di kaki, hilang sudah di lutut, bahkan mungkin sudah sampai pusar kita, taubat masih diterima selama nyawa belum mendesak-desak di tenggorokan. Maka saya yakin, bihaqil yakin, umat Islam akan masuk surga semuanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Sekali lagi Ibu Supriyono beserta anak-anak, semoga selalu diberikan kekuatan dan kesabaran. Perpisahan di dunia cuman sementara, percayalah pasti jumpa lagi di akhirat, bahkan di surga nantinya. Allahumma amin. Sekarang kita akhiri dengan berdoa.